Tampang mahasiswa yang bunuh dan ruda paksa siswi SMP, jasad disimpan di kamar. Kalimat, "Saya sangat menyesal," menjadi ungkapan pertama yang keluar dari mulut Ardiayana Akmal, 23, mahasiswa yang kini menjadi tersangka kasus pembunuhan dan kekerasan seksual terhadap seorang siswi SMP berinisial JS, 15. Pengakuan itu disampaikan langsung di hadapan Kapolres Purwakarta AKBP I Dewaputu Gede Anom Danujaya, saat konferensi pers di Mapolres Purwakarta, Senin, 10 November 2025. Menurut Kapolres, pelaku dan korban berkenalan lewat media sosial pada Oktober 2025. Dari perkenalan singkat itu, keduanya sepakat untuk bertemu pada Jumat 17 Oktober, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pelaku menjemput korban di salah satu sekolah di Kampung Hegarmanah, Desa Karoya, Kecamatan Tegalwaru, menggunakan sepeda motor Honda Supra 125, kata Anom. Pertemuan itu berujung tragis. Di rumahnya, kata Anom, pelaku mengajak korban berhubungan intim, namun korban menolak. Penolakan itu memicu emosi pelaku hingga melakukan kekerasan dan meruda paksa korban. Korban akhirnya meninggal dunia akibat kekerasan benda tumpul di leher dan mulut yang menyebabkan terhambatnya saluran napas, ujar Anom. Lebih memilukan lagi, lanjut dia, pelaku membiarkan jasad korban di kamar selama 8 jam, dari pukul 17 hingga pukul 1 waktu Indonesia Barat. Saat ibunya pulang, ia menunggu hingga rumah kembali sepi, lalu membopong tubuh korban dan membuangnya di tepi aliran sungai, sekitar 30 meter dari lokasi kejadian. Selain melakukan kekerasan seksual dan pembunuhan, pelaku juga mengambil barang milik korban, sehingga turut dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian. Sebelumnya, warga dikejutkan oleh penemuan jasad perempuan muda yang mengapung di saluran air persawahan Kampung Bojongloa, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat Sabtu sore, 18 Oktober 2025. Korban teridentifikasi sebagai Jessica binti Otim, 15, seorang siswi SMP yang dilaporkan hilang sehari sebelumnya. Proses identifikasi jenazah menjadi pilu bagi keluarga, terutama sang ibu, Mimi, 32, yang mengenali putrinya dari celana dan bra yang baru saja ia belikan dan masih melekat di tubuh korban. Pihak keluarga kini menuntut agar pelaku kasus ini dihukum seberat-beratnya. Mimi, ibu korban, menceritakan bahwa Jessica terakhir kali terlihat pada Jumat sore, 17 Oktober 2025, saat dijemput oleh teman perempuannya bernama Marwah, dengan alasan akan kerja kelompok. Namun, sejak saat itu, Jessica tidak pernah pulang dan telepon genggamnya tidak aktif. Saat keluarga mencari ke rumah Marwah, mereka mendapat informasi yang mencurigakan. Kabar duka datang keesokan harinya saat jenazah Jessica ditemukan telentang di saluran air. Kondisi korban yang mengenaskan, hanya menyisakan bra dan celana panjang, tidak menyurutkan Mimi untuk memastikan identitas putrinya.